Halo semuanya, hari ini kita akan seru-seruan bersama Jiko J5 EV. Nah, mobil ini sudah dikenalkan di Gias lalu, dan sekarang kita akan bawa mobil ini dari Bekasi ke Bogor, Puncak. Gimana keseruannya? Terus tonton video ini sampai selesai. Secara tampilan, mobil ini kayak nggak ada perubahan sama sekali ya di bagian keluarnya dari yang dikenalkan di Gias kemarin. Ya selayaknya mobil listrik pada umumnya ya, depannya grillnya sudah ditutup untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil ini sendiri. Oh ya, mobil ini juga dia berbagi platform dengan Omoda 5, jadi kalau kita sekilas lihat agak mirip-mirip ya. Nah tapi pihak Jiko Indonesia mengklaim bahwa mereka sudah melakukan beberapa perubahan, beberapa improvement. Salah satunya di baris kedua sudah ada kisi-kisi AC. Nah, kalau rasa berkendaranya tadi kita dari dealer Jiko Siliwangi ya yang ada di Narogong Bekasi, kita melintas beberapa kilo ya sebelum masuk jalan tol. Sebenarnya tidak ada catatan khusus ya selayaknya mobil listrik. Dia torsinya instan, tenaganya juga powerful, kemudian sunyi, kedap juga. Nah, tapi ketika kita melaju di jalan tol tadi sempat dibejek ya, mencapai kecepatan maksimal di jalan tol lah. Nah kebetulan waktu itu saya duduk di baris kedua dan sebenarnya bantingannya tuh smooth, enak gitu. Tetapi ada sedikit kerasa body roll-nya. Jadi mungkin akan menyebabkan hal-hal yang tidak enak nih di badan gitu. Sampai mungkin pada kasus ekstrimnya membuat mual. Kemudian saat pergantian pemain di rest area, saat saya nyetir sendiri itu sebenarnya tidak ada hal-hal khusus ya sebagaimana yang saya rasain di baris kedua gitu. Bantingannya enak, terus body rollnya juga nggak terlalu berasa, kedap juga. Tetapi catatan yang saya dapat adalah setirnya ini keringanan gitu, jadi terasa nggak ada feedbacknya walaupun di kecepatan tinggi. Nah jadi untuk mengakalinya kita harus nyetel sendiri nih mode setirnya ke mode sport. Nah itu baru kerasa tuh rada berat dan ada feedbacknya sedikit. Tapi kalau dalam pemakaian sehari-hari kayaknya tetap oke aja sih, karena kan kita juga pakai mobil ini di perkotaan nggak kebut-kebutan ya. Saat memasuki kawasan Puncak, ini mobil diisi dengan 4 orang ya. Nah walaupun dia nanjak sedikit dan juga turunan itu nggak ada masalah sama sekali, karena tadi mobil listrik itu torsinya instan banget, jadi nggak ada catatan khusus atau kita kesulitan dalam menanjak atau menurunnya ya. Terus kemudian juga saat memasuki kawasan venue ini, kita langsung disajikan oleh jalanan yang semi off-road, batuan. Semi off-road yang ya cukup ringan lah ya. Karena ini juga kan mobil SUV kompak ya, bukan SUV 4-wheel drive gitu. Ketika kita nyetir, nggak ada catatan kayak gimana-gimana. Bantingannya juga oke, body roll juga nggak terlalu berasa kayak gimana-gimana karena yang tadi suspensi ini empuk sehingga mendukung pengemudi di jalanan seperti itu. Mobil ini juga dibekali oleh ground clearance, departure dan juga approach angle yang mumpuni, sehingga oke banget walaupun dibejek di jalanan yang bebatuan tadi. Dalam perjalanan kali ini dari Bekasi ke venue di Puncak Bogor, ternyata tercatat bahwa di trip meternya kita sudah menempuh jarak 91,5 km. Nah dalam jarak tersebut mobil sudah mengkonsumsi daya sekitar 30%-an ya, karena kita berangkat itu ada baterainya itu kondisinya di 98%. Sekarang tersisa 71%. Jadi ya mobil ini masih bisa kita bawa pulang dan jalan-jalan lagi nih sama keluarga di sekitaran Jakarta. Ya segitu saja video kali ini bersama saya. Terima kasih sudah menonton YouTube Kompas Otomotif. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dadah!